Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan dasar pemrograman untuk pertemuan kedua ya. Pada hari ini kita akan belajar. Nanti yang akan presentasikan adalah Muhammad Anang Prayogi, Nia Afrianti, dan Widya Mada Angriyani. Nah, untuk hari ini tolong nanti teman-teman yang akan presentasi, tolong nanti dibagi. Saya harapkan sudah ada jatahnya masing-masing, pembagiannya siapa yang akan menjelaskan bagian mana. Sebelum itu, izinkan saya, teman-teman, untuk mencoba mempresentasikan dulu untuk awalan dari mata kuliah kita. Ya. Nah, ini apakah teman-teman sudah dapat melihatnya di sini tentang dasar pemrograman presentasinya? Bisa, Pak. Baik, oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Jadi, seperti yang teman-teman ketahui, kita sekarang sedang belajar mata kuliah dasar pemrograman. Jadi, mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti, core, atau dasar juga yang akan dilaksanakan pada teman-teman yang sedang beranjak ke semester 2. Jadi, tolong menjadi perhatian, kata kuncinya adalah teman-teman bisa memahami, membaca, dan membuat program dengan menggunakan bahasa pemrograman C. Ya kan? Mengapa kok kita menggunakan bahasa C? Karena harapannya adalah teman-teman bisa membiasakan diri dalam menggunakan bahasa tersebut yang nantinya akan mempermudah kalian dalam mempelajari microcontroller yang akan kami ajarkan di semester ketiga di mata kuliah sistem mikroprosesor dan microcontroller. Jadi harapannya di sini basic-basicnya, dasar-dasarnya, function-functionnya teman-teman bisa pahami bersama dan bisa membuatnya. Jadi semester depan saya ingin semuanya bisa memprogram menggunakan Arduino. Demikian. Lanjut lagi. Nah, di sini ada materinya. Banyak materi, ada pengantar. Habis itu kita akan nanti mungkin belajar pada variabel, konstanta, dan tipe data serta printf, alokasi memori. Begitu. Ya. Gimana tujuannya nanti menjelaskan beberapa tipe dasar, tipe-tipe data dasar, jenisnya, jangkauannya, menjelaskan tentang variabel, konstanta, dan penggunaan printf. Mungkin nanti terakhir ditambahin dengan alokasi memori. Jadi sampai sini, nanti habis ini tolong teman-teman yang mendapatkan jatah presentasi bisa memulai presentasinya. Baik, kepada teman-teman, mohon untuk operator silahkan disiapkan dulu. Nanti Mbak Widya, Mbak Nia, sama Mas Nanang dipersilahkan untuk menyiapkan presentasinya. Sedangkan yang lainnya saya harapkan aktif. Kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan. Oke, sudah terlihat di sini semua. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan teman-teman sudah melakukan presensi. Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Baik. Sudah. Baik, kalau begitu saya close dulu chatnya, maka saya tutup untuk presensi agar saya lakukan dokumentasi dulu. Nanti setelah saya buka baru bisa melakukan chat untuk mengecek siapa yang ingin bertanya. Ya, baik. Silakan dimulai. Ada siapa duluan ini? Apakah Nanang, Nia, atau Widya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang tipe data, konstanta, printf, alokasi memori, dan variabel. Mohon maaf pada saudara Nanang agar videonya atau kameranya diaktifkan. Baik, Pak. Saya lanjut, Pak. Silakan. Variabel dan tipe data. Variabel merupakan tempat untuk menyimpan nilai atau informasi. Nilai dan variabel diubah ketika program sedang dijalankan. Variabel juga suatu memori dengan identitas tertentu untuk menyimpan nilai atau informasi yang tetap atau berubah-ubah. Setiap variabel mempunyai nama yang digunakan sebagai identitas variabel tersebut. Sedangkan tipe data adalah jenis data yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan pemrograman komputer. Tipe data juga merupakan cara pemrogramer memberitahu komputer untuk mengelompokkan data berdasarkan apa yang dipahami komputer. Terdapat 3 tipe data dasar. Yang pertama, karakter. Tipe data yang berisi satu huruf atau satu karakter. Integer. Tipe data untuk menampung angka bulat. Float. Tipe data untuk angka pecahan. Dalam tabel tersebut terdapat ukuran memori, jangkauan nilai, dan jumlah digit. Masing-masing tipe data memiliki ukuran memori yang berbeda-beda dan jangkauan nilai yang beda. Lanjut. Aturan penamaan variabel. 1. Variabel boleh dinamakan dengan alfabet, angka, dan underscore. 2. Variabel tidak bisa dinamakan dengan awalan angka. Dan 3. Variabel tidak bisa dinamakan dengan spasi. Dalam masih bisa. Mundur. Dalam gambar tersebut, jika ingin membuat program, bisa ikuti langkah-langkah atau apa namanya itu? Atau codingan yang ada di gambar tersebut agar bisa menghasilkan output sesuai yang diinginkan. Baik, silakan dilanjutkan. Konstanta. Konstanta adalah sebuah tempat atau kontainer dari suatu nilai. Nilai dari konstanta bersifat tetap dan tidak bisa diubah sepanjang program berjalan. Jika dalam kode program kita inginkan mengubah nilai ini, harus menggunakan variabel yang akan dipelajari dalam tutorial selanjutnya. Untuk membuat konstanta dalam bahasa C terdapat 2 cara, yakni menggunakan keyword define dan menggunakan keyword const. Kita akan bahas dengan perintah define terlebih dahulu.
Sesuai gambar tersebut, kita membuat dulu codingannya. Ayo, silakan dilanjutkan Mbak Widya. Bentar, Pak. Di sini kita bikin dulu include studio.h, define IPK 4.0. Habis itu in mind, lalu printf semoga dapat IPK persen titik 2F koma IPK. Persen titik 2F ini untuk menghasilkan persen titik 2F ini untuk dapat menghasilkan nilai untuk mencetak bilangan real. Dalam program ini Ayo Mbak Widya, tolong kalau gitu videonya tolong diaktifkan ya. Ayo lanjutkan, silakan. Jangan di-mute. Printf /n ini berfungsi untuk memanggil printf yang untuk membuat baris baru. Teman yang di belakangnya mohon tolong untuk diam ya. Jadi biar Mbak Widya aja yang menjelaskan ya. Terima kasih. Ayo, tugas Anda Mbak Widya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang printf. Printf merupakan fungsi untuk menampilkan output pada layar komputer. Fungsi ini terdapat pada library StudioH. Di prinsip ini, kita diharuskan untuk menulis include StudioH di bagian atas program agar kita bisa menggunakan fungsi ini. Struktur dasar fungsi F bisa kita lihat. Format merupakan string atau teks untuk ditampilkan. Lalu tanda titik-titik akan berisi sebuah variabel
atau nilai untuk ditampilkan sesuai dengan format yang diberikan pada teks. Contohnya, buatlah sebuah program C seperti di bawah ini. Lalu di bawahnya bisa kita lihat sudah ada hasilnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada fungsi printf. Kita menggunakan simbol %S, %D, dan \n untuk format teks. Simbol-simbol ini disebut format spesial. %S digunakan untuk menyampilkan string atau nilai. %D berfungsi untuk menampilkan nilai angka atau bilangan desimal. \n digunakan untuk membuat baris baru. Sekian, Pak. Baik. Selanjutnya. Alokasi memori. Setiap variabel yang dideklarasikan dan dijalankan di dalam program pasti akan mengalokasikan memori sesuai ukuran tipe data yang variabel itu gunakan. Memori yang dialokasikan mempunyai jumlah yang tetap dan tidak berubah berdasarkan ukuran tipe data. Contohnya seperti ini. Include studio titik H, include limit titik H in mind. Kita bisa bikin seperti printf spasi alokasi memori untuk tipe data in %d byte /n size of in. Size of ini digunakan untuk mengetahui besarnya memori sebuah tipe data. Contohnya sebuah tipe data in besar memorinya berapa. Jadi untuk besar memori sebuah tipe data in itu 4 byte, besar tipe data long 4 byte, besar tipe data float 4 byte, dan besar tipe data double 8 byte, besar tipe data long double 16 byte. Itu aja Pak dari kelompok kami. Baik, terima kasih kepada Mbak Widya, Mbak Nia, dan Mas Nanang. Dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Izin bertanya, Pak. Baik, sebentar sebutkan nama dan NIM-nya ya. Perkenalkan, nama saya Wahyudi, NIM saya 20101001. Silakan. Saya ingin bertanya mengenai fungsi dari garis miring arah ke kiri. Itu fungsi sebenarnya buat apa dan apakah itu wajib dimasukkan? Apa ada fungsi lainnya? Atau mungkin itu sebuah kode untuk yang lainnya, atau itu saja Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih pada Mas Wahyudi. Jadi teman-teman kelompok 1 ini tolong dijelaskan, tadi pertanyaannya adalah apa arti dari backslash. Tadi itu namanya backslash ya, garis miring terbalik. Nah, itu namanya backslash kalau dalam bahasa codingan. Mungkin silakan dari Mbak Nia, Mbak Widya, atau Mas Nanang, ada yang bisa menjelaskan. Ayo, silakan. Sebentar, Pak. Baik.
Baik, Pak. Ya Allah. Memberikan nilai kembali. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Wahyudi 01. Black slash itu digunakan untuk pembagian memberikan nilai hasil bagi, Pak. Gimana tadi Mbak Nia? Terlalu cepat. Sebentar, Pak. Maksudnya ini backslash n ya yang dimaksudkan oleh Mas Wahyudi tadi barusan. Nah teman-teman ini alokasi memori ada persen D byte garis miring terbalik n. Nah maksudnya garis Kalau miring terbalik itu apa? Pak, itu digunakan untuk membuat baris baru, Pak. Garis baru. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada lagi penambahan penjelasannya? Yuk, teman-teman. Ada? Widya. Kemudian Nanang, ada yang ingin ditambahkan? Halo? Tolong. Oke, Widya, gimana? Pelan-pelan. Suaranya kurang jelas di head speaker saya. Menyelesaikan. Yuk. Selain slash n untuk membuat baris baru, Pak, dia digunakan juga untuk membuat paragraf baru, Pak. Kalau misalnya tidak ada slash n, dia akan terus bersambung ke samping. Oke, begitu ya. Oke. Gimana Mas Wahyudi? Mas Wahyudi 001? Baik, Pak. Yang saya tanyakan hanya fungsi slash-nya ya, Pak. Bukan termasuk n-nya. Sebentar, suaramu tadi baru saja terputus, mungkin bisa diulangi sebentar. Baik, tes. Yang saya tanyakan itu fungsi slash back atau slash biasa. Slash aja, Pak. Bukan termasuk atau n-nya. Slash terbalik. Slash terbalik. Oh iya. Tapi tidak termasuk n-nya, Pak. Baik. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Nia ya. Kalau slash terbalik biasa itu nanti aja menjadi sebuah operator matematis yang akan kita jelaskan nanti di minggu depan secara detail. Tapi juga betul tadi kata Mbak Nia bahwa tadi betul kata Mbak Nia bahwa kalau garis miring terbalik ditambah dengan n itu akan membuat garis baru. Itu adalah sebuah perintah. Sebetulnya itu bahasanya karakter khusus. Kalau kita kan sukanya kalau di komputer atau di Word kita pakai enter. Nah,
bahasa coding tidak mengenal kata enter kan atau tombol enter itu. Jadi bagaimana agar kita bisa melakukan enter adalah dengan garis terbalik N. Itu biasanya pakai garis terbalik R, garis miring terbalik N gitu. Ada juga yang nanti karakter-karakter yang lainnya. Itu nanti mungkin kita teman-teman bisa lihat, bisa cari karakter-karakter apa saja yang bisa kita gunakan. Contoh misalnya teman-teman mau bikin tanda petik 2 tapi di dalam kalimat printf-nya itu. Nanti silakan dicoba hasilnya seperti apa. Itu ada karakternya ya. Itu Mas Wahyudi. Oke, yang lain? Pak, izin bertanya, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, sorry. Silakan. Oke, Midianto. Iya, Pak. Panggilannya siapa, sorry? Anto. Panggilnya Omi, Pak. Halo. Halo, Pak. Silakan. Iya, Pak. Saya ingin bertanya. Siap, pelan-pelan aja. Iya, Pak. Saya ingin bertanya. Pada tampilan itu disebutkan memasukkan include library limits .h. Nah, apakah untuk menampilkan tipe memori kita memang harus memasukkan library tersebut, atau apakah library tersebut ada fungsi lainnya? Baik. Apakah itu pertanyaannya? Iya, Pak. Oke, siap teman-teman. Dari Nia, tadi Widya dan Nanang, saya mohon nanti Nia tidak menjawab, berikan kesempatan pada yang lainnya ya, yang Nanang maupun Nia untuk menjawabnya itu. Maaf, Nanang atau tadi ya Widya untuk menjawabnya. Nia tolong nanti memberi kesempatan ke teman-temannya. Pertanyaannya, maaf tadi terputus sebentar. Pertanyaannya tadi adalah apakah kita harus pakai limits.h untuk membuat size of tadi agar bekerja. Silahkan mungkin teman-teman, Widya, Nanang. Halo, cek. Bisa mendengarkan suara saya? Bisa, Pak. Oke. Silakan, Nanang. Sebentar, Pak, lagi cari, Pak. Baik, sambil nanti menunggu. Baik, teman-teman, maaf kalau nanti beberapa kali saya Baca aja dari. Iya. Baik, Pak. Saya menjawab pertanyaan dari Omi. Kenapa kita memakai limits H? Include limits H untuk menentukan berbagai properti dari berbagai jenis variabel. Dan batasan ini menetapkan bahwa variabel tidak dapat menyimpan nilai apapun di luar batas ini. Misalnya karakter yang tidak ditandatangani dapat menyimpan hingga nilai maksimum 255. Jadi
dan include limit saya itu sangat penting untuk digunakan untuk menentukan variabel. Ya, bagaimana Umi? Apakah puas dengan jawabannya? Puas, puas. Dalami. Oh. Rekan-rekan, mohon maaf tadi setelah beberapa waktu saya keluar dari rapat ini atau pertemuan ini, sinyal di sini sedang naik turun. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Bisa, Pak. bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Terima kasih. Terima kasih. Saya tadi mau nanya apakah pertanyaan dari Bung Anto Midianto sudah terjawab? Sudah tadi, Pak. Baik, jadi tolong bisa diresum, Mas Anto. Sebut jawaban mereka tadi, Pak. Iya, iya. Tadi kelompok Widya, yaitu Nanang tadi menjelaskan kalau library limits titik H itu penting untuk menampilkan berbagai jenis tipe variabel, tipe data variabel, dan juga untuk membatasi size memori atau memori tipe data dari suatu variabel, Pak. Jadi enggak berlebihan atau kekecilan. Baik, terima kasih. Oke, itu jawabannya sangat bagus dari kelompok 1. Ya, saya tambahkan, apakah harus banyak cara, tidak harus pakai limitsnya. Jadi kalau limits itu membantu kita, tapi haruskah tidak? Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi ada, maaf, saya ulangi lagi bahwa tadi kalau kita tidak menggunakan limits, apakah kita bisa? Bisa, sama-sama bisa ya. Jadi tidak harus, tapi akan lebih enak kalau pakai limits. Jadi kedepannya kalau bikin program, kalau butuh size of, pakailah limits. Tapi kalau tidak pakai size of, tidak usah. Yang paling penting yang nomor 1, baris pertama itu paling penting. Ya, gitu bisa dipahami ya. Oke, ada yang lain lagi? Oke, cek suara saya bisa didengarkan. Bisa, ada yang ingin bertanya lagi? Bisa, Pak. Baik. Bisa, Pak. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Karena
pertanyaan-pertanyaan kalian akan saya catat di sini. Saya jadikan juga sebuah keaktifan. Oke. Tidak ada? Masih ada? Mungkin Rama, mungkin Mutiara, Yunita, atau yang lainnya? Pak, saya mau bertanya, Pak. Siap. Oke, silakan Mbak Mutiara. Jadi di situ ditulis return 0. Itu fungsinya untuk apa ya? Oke, silakan teman-teman dari kelompok 1. Silakan jawab dulu. Boleh Tadi yang dulu jawab, pertanyaannya? Baik, saya ulangi. Gini, Mas Nanang, kan contohnya di slide ini Mas Nanang membuat pada baris 4 int main buka kurung void tutup kurung, ya kan? Lalu dilanjutkan dengan codingnya, lalu diakhiri pada baris ke-13 ada kalimat return 0 titik koma. Pertanyaannya adalah maksudnya ini apa? Yang kedua, apakah ini suatu hal yang harus? Demikian. Baik, Pak. Silakan, ayo dijawab. Halo, cek. Cukup lama ini berdiam dirinya. Jadi fungsi return 0 itu untuk mengembalikan nilai kepada pemanggil. Kita bisa melakukannya dengan Ayo Mbak Widya, kalau bicara jangan setengah-setengah, kasihan yang lain. Dengan memberikan data, string, konstanta, identitas variabel, ekspresi, dan lainnya yang memiliki nilai. Baik. Itu kayaknya lagi baca itu. Ya. Kalau bisa lancar saja. Jadi jangan kelihatan kalau sedang membaca ya. Karena dari intonasinya sangat terlihat. Mbak Widya masih membaca gitu ya. Apa buat belajar kok. Baik, tadi Mbak Mutiara menanyakan kan return 0. Jadi ini Mbak, sebentar untuk Mbak Widya bisa di mute sebentar, mohon maaf. Terima kasih. Baik, jadi kan ini adalah function, fungsi ya, gitu loh, yang dikata int. Jadi int itu bisa sebuah variabel, bisa juga sebuah fungsi, begitu. Maksudnya di sini tuh kita punya fungsi namanya main utama, yang mana nanti outputnya tipe datanya adalah int. Sampai sini bisa dipahami dulu ya Mbak Mutiara ya. Kita punya fungsi namanya main. Kemudian tipe data outputnya nanti adalah int atau integer. Nah, return 0 itu kan return artinya mengembalikan. Jadi dari fungsi int main ini akan mengembalikan dalam tanda kutip atau istilah lainnya akan menyimpan nilai. Nilainya apa? Ya 0 itu yang di sebelahnya. Begitu. Tapi kalau kita misalnya mau yang lain, Pak, saya mau menyimpan nilainya 45, 60, boleh nggak? Boleh banget. Menyimpan nanti boleh minta tolong kepada Anto mundur ke belakang ke slide sebelumnya. Atau siapapun yang operator ini, operator slide-nya,
Wilson, Pak. Oke, Wilson. Bro Wilson, bisa ke sebelumnya lagi, sebentar. Oke, stop. Ya. Jadi contohnya misalnya tadi Mbak Mutiara pengen mengembalikan atau menyimpan nilai dari variabel usia, maka di int main di dalamnya di baris akhir kita bisa kayak return spasi usia. Itu juga bisa. Sampai sini bisa dipahami ya secara konsepnya. Secara teknisnya silakan teman-teman coba di jam 1:30 di praktikum begitu. Jadi kita juga harus lihat tipe datanya. Kalau tipe datanya INT, maka returnnya harus INT. Nanti kalau float, harus float kayak gitu ya. Tapi untuk hari ini kita belajarnya masih pada basic untuk mengenal variabel, mengenal tipe-tipe datanya seperti apa. Itu sih. Gimana Mbak Mutiara? Baik Pak, sudah paham. Terima kasih. Sama-sama. Oke, yang lainnya silahkan. Pak, saya Pak. Oke. Silakan Bro Wilson. Gimana? Saya menanyakan fungsi fungsi persen D di pemrograman itu apa, Pak? Baik. Paham. So, teman-teman dari kelompok 1, oke, yang lain mungkin bisa. Dari kelompok 1 bisa menjawab persen D itu apa, terus tadi persen C, persen itu apa sih sebetulnya persen itu? Mungkin Mbak Widya, silahkan. Persen D itu untuk menampilkan nilai angka, Pak. Persen S Angka. untuk menampilkan string atau nilai. Gitu, Pak. Baik, Wilson bisa dipahami ya. Persen, jadi kalau teman-teman ingin menampilkan data atau nilai, bisa ke arah variabel. Ya, tadi sudah dijelaskan di slide variabel. Oke. Bisa ke slide variabel, minta tolong. Bro Wilson. Baik. Nah, baik. Dan tadi di situ ada persen D, ada persen F. Jadi D dari kata desimal. I integer, boleh persen I, boleh. Nanti persen S string, betul sekali tadi kata Mbak Widya. Persen C itu char atau karakter gitu ya. Begitu. Kalau gitu saya masuk sebentar. Saya juga ingin menanyakan kepada Mbak Widya, titik 2 di depan dari huruf F itu maksudnya apa ya? Kan persen titik 2 F tuh. Ya pada baris ke-10 dan baris ke-11 ada tinggi titik 2 spasi persen titik 2 F. Nah, titik 2 itu artinya apa sih? Mungkin nanti saya nggak tahu Mbak Nia atau Mas Nanang bisa membantu. Silahkan. Itu untuk mencetak bilangan real, Pak. Bilangan real? Apa? Dengan apa? 2 karakter itu. Are you sure? Bilangan real? Titik 2 F. Titik 2 itu mencetak bilangan apa Pak? Oke, sampai tadi yang bisa sebentar, Widya, bentar. Yang tadi ngomong siapa? Barusan. Gak apa. Nanang. Ya udah, Nanang kasih aja ke Nanang. Nanang kasih tahu, Nang. Tenang. Mana Nanang? Saya Pak. Gak apa-apa santai. Ya udah, dirimu yang bantu ya dirimu yang ngomong, masa kamu makan temanmu sendiri sih? Jawab aja, kalau kamu yang bantuin jawab aja, nggak apa-apa. Iya Pak. Oke, coba Nang dibantu. Yang
Yang persen titik 2F itu untuk bilangan pecahan, Pak. Pecahan. Agar belakangnya itu misalnya 4.00. Kalau nggak pakai 2F jadinya 4.0000. Oke, baik. Nah, begitu ya. Betul sekali. Jadi persen titik 2 itu artinya untuk angka di belakang komanya. Kita mau berapa angka di belakang koma? Tadi betul. Kalau mau 2 angka di belakang koma pakai titik 2F. Kalau mau 3 angka di belakang koma pakai titik 3F. Begitu ya. Oke. Bisa dipahami ya? Dan itu pertanyaan-pertanyaan saya sudah mulai di itu. Dan yang lain yuk. Cek. Ada lagi? Ada yang bertanya? Saya, Pak. Muhammad siapa nih? Muhammad siapa? Muhammad Gifanda Aryadi. Muhammad Gifanda Aryadi, ya silahkan. Nah, yang ini Pak, untuk defense sama konstanta itu Pak, kan kalau defense itu harus pakai hashtag defense IPK 4.00. Nah, kalau di konstanta itu kan harus di bawah. Kenapa konstanta itu nggak bisa di atas, sedangkan defense nggak bisa di bawah Pak? Baik, silakan teman-teman. Terima kasih buat Aryadi, Mas Aryadi. Mas Aryadi menanyakan mengenai penggunaan cons dan define. Kalau define tadi harus di atas int atau integer main. Sedangkan cons kenapa kok letaknya di dalam int main? Itu yang ditanyakan. Yuk teman-teman, nanti Mbak Nia, dia atau Nanang silahkan. Yuk di sini saatnya kalian belajar. Saya suka ini pertanyaan-pertanyaannya cukup menarik, basic, sederhana, tapi ya itu yang biasanya banyak yang kita sering lupa. Jadi mending kita bertanya di sekarang dan kita belajarnya sekarang di sini. Ayo. Halo. Ya, Pak. Silakan. Nang. Coba dijawab aja, Nang. Yang lainnya juga. Tolong mulai sekarang teman-teman berani untuk berbicara, menyampaikan saja tidak apa-apa. Karena di sini kan nanti malah kita bisa tahu kalau teman-teman salah atau betul. Kalau salah kita benarkan. Demikian. Ayo. Kalau konstanta bisa dikatakan adalah jenis variabel lain yang digunakan untuk menyimpan nilai. Nilai yang disimpan oleh bersifat konstanta bersifat tetap, tidak dapat dirubah. Makanya diletak di bawah. Pelan-pelan, Nang. Maaf, Nang, pelan-pelan. Terus kalau Ya, Pak, bisa, ya, Pak. jangan kelihatan baca. Anda Ya, Pak. sedang membaca website itu barusan. Saya walaupun Ya, saya Pak. nggak lihat Anda buka itu, jadi tolong pelan-pelan, gitu ya. Karena Ya, teman Pak. saya yang bertanya, ya. Ya, Pak. Baik, konstanta bisa dikatakan adalah jenis variabel lain yang digunakan untuk menyimpan nilai. Nilai yang disimpan oleh konstanta bersifat tetap atau tidak dapat dirubah. Makanya konstanta diletakkan di bawah. Sedangkan define digunakan untuk menetapkan suatu nilai yang bersifat tetap pada sebuah nama. Makanya itu dia diletakkan di atas. Begitu, Pak. Baik. Gimana, Bung Aryadi? Apakah yang untuk
define ini sama dengan yang sifatnya dengan include itu, Pak? Apakah sama gitu? Oke. Yuk, teman-teman. Apakah define dan include itu sama? Mungkin Widya, Nia, yuk sekarang gantian. Tadi Nanang udah bantu menjelaskan. Sekarang Widya, ada Nia juga dong harusnya. Yuk. Hanya yang ditanyakan sama tidak define dengan include. Saya terima kasih banget nih teman-teman, pertanyaannya memang sepele-sepele, tapi ini yang biasanya kita lupa dan kita terjebak di sana. Jadi ini pertanyaan yang sepele, pada malah yang kita tidak bisa jawab. Gitu ya. Ini terjadi kok pada senior-senior kalian yang belajar, yang skripsi itu masih bingung kok. Jadi harapannya sekarang teman-teman kita belajar dari awal, teman-teman kita tahu. Yuk, Widya. Bentar, Kak. Mungkin Nia, kalau Nia masih ada, saya nggak tahu Nia. Baik Pak, di sini saya akan menjawab. Mungkin kalau define itu lebih memiliki kelebihan daripada konstanta. Gitu. Tapi pertanyaannya tadi mengenai include. Apakah include dan define itu sama atau beda sih sebetulnya? Begitu. Tapi bagus-bagus, jawaban Anda juga bagusnya. Define lebih baik daripada constnya, oke. Tapi pertanyaan yang sebenarnya dari Bung Aryadi adalah apakah input dan define itu sama? Mana? Kalau define itu untuk apa? Untuk memulai angka. Ayo. Kalau define itu untuk memulai angka, Pak. Kalau include itu untuk memulai program. Begitu ya, Pak. Gimana? Kalau define itu untuk memulai angka, kalau include itu untuk memulai program. Include untuk memulai program, define untuk memulai angka. Oke. Gitu ya. Oke. Apa-apa, bagus. Jadi saya coba menambahkan untuk Bang Aryadi. Sama atau beda antara include dan define? Pasti beda. Sangat berbeda. Kita di program tidak ada define, program itu bisa dijalankan selama ada include. Tapi kalau misalnya kita tidak ada include, contohnya di sini adalah tidak ada include stdio.h, kita tidak bisa melakukan pemrograman. Karena include itu menambahkan atau memasukkan library stdio.h di situ. Itu ya. Bisa dipahami ya. Jadi nanti banyak librariesnya. Tadi ada limit, stdio, terus misalnya include math.h, banyak sekali include-nya. Nanti teman-teman itu sesuai dengan spesifiknya. Misalnya teman-teman mau trigonometri, misalnya ada librariesnya untuk trigonometri, string juga demikian, gitu ya. Bisa dipahami ya. Oke, menurut saya cukup untuk tim kelompok 1. Terima kasih. Well done, good job. Anda kelompok pertama juga cukup perjuangan lah, itu kan.
Mungkin ada beberapa hal yang bisa saya komentari dulu. Bro Wilson, oh sorry, bisa dipresentasikan sebentar dari awal lagi. Ini buat pelajaran bagi teman-teman ya. Nanti yang tim untuk pertemuan berikutnya, bagaimana sih membuat presentasi yang baik seperti itu ya ceritanya. Mungkin Bro Wilson bisa di share lagi, bisa dibagikan itunya presentasinya tadi. Sudah, Pak. Siap. Oke. Nah, kembali ke slide yang pertama. Silahkan, slide pertama. Oke, contohnya ini. Slide 1 tadi, judul, teman-teman pakai warna hijau, ada tulisannya dasar pemrograman, tapi ke kanan yang mentok dengan juga orang nggak bisa melihat. Itu satu. Kedua, di sini saya tidak bisa melihat kalian mau memberikan apa. Jadi kalau bisa misalnya ada apa namanya, ada judulnya ya, maksudnya judulnya tuh, oh hari ini mau membahas apa sih? Oh ini misalnya membahas variabel apa gitu sih. Atau misalnya tugas pertemuan 1 seperti itu. Jadi jangan hanya dasar pemrograman saja ya. Udah gitu. Disusun oleh, udah bagus. Kalau bisa di bawahnya dikasih program studi atas universitas. Nah, begitu. Ya. Next. Ke slide kedua. Nah, ini materi yang akan kalian jelaskan seperti ini sangat plain atau datar banget. Sebetulnya kan ini bisa teman-teman tambahkan menggunakan smart art, ya kan, pakai kotak-kotak, pakai apa gitu yang lebih menarik, ya. Dan di sini terlihat sekali tulisannya segitu, tapi kalian punya ruang putih yang kosongnya sangat besar. Seharusnya setiap ruang dalam presentasi itu bisa kalian manfaatkan. Bisa dipahami ya. Jadi kalau mungkin variabel besar sekalian, sehingga nanti audiensnya atau penontonnya bisa melihat secara jelas gitu loh. Mungkin saya di sini pakai laptop kelihatan, kalau yang pakai apa namanya HP smartphone misalnya ya, pasti nggak kelihatan. Jadi kalau bisa kita membantu teman-teman di situ. Oke, next. Slide ketiga, disinilah teman-teman saya ini terlihat ya di variabel ada dapat diubah itu masih. Jadi kalau bisa jangan melewati batas sehingga orang susah. Terus berikutnya saya melihat ini kalian koran dan kalian cuma kopas. Seharusnya kalian bisa mempersiapkan ini lebih baik. Jadi tolong, nggak apa-apa ini pertemuan pertama. Untuk pertemuan berikutnya teman-teman atau tim-tim bikin sendiri sesuai jatahnya. Sehingga kalian memahami apa yang kalian buat. Begitu. Kalau seperti ini tadi saya mendengarnya cuma membaca saja. Variabel merupakan tempat untuk menyimpan nilai atau informasi bla 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 bla. Tanpa kalian jelaskan juga teman-teman yang lain sudah bisa melihat. Tapi apa sih sebetulnya variabel yang bisa kalian ceritakan? Jadi biar tidak monoton atau membosankan ya. Please. Kalau memang teman-teman mengambilnya dari internet, jangan lupa coba kasih buka kurung HTTP-nya atau linknya tolong dikasih. Karena kalau seperti ini terhitungnya sebetulnya plagiat. Nah, kita sekarang mulai belajar nih tentang plagiat ya. Kalian meniru tanpa mengambil kredit bahwa itu dibuat oleh orang lain, terkesan itu adalah yang kalian buat. Begitu. Makanya kalau misalnya nggak mau pakai linknya, ya silahkan dibikin lebih singkatnya. Ya, bisa dipahami ya. Ini kita belajar terus. Ini tulisannya sangat kecil sekali. Saya nggak bisa baca, saya harus deket banget untuk melihat tulisannya. Ya, next. Di konstanta, oke, ini apa? Next. Kalau ini kalau gambar, kalau bisa misalnya ini kan gambarnya bisa lebih diperbesar, dipojokin ke kanan bawah atau ke kanan atas, itu kan bisa kan? Begitu. Terus
misalnya pada saat teman-teman menyebutkan, oh ini loh tipe datanya Pak untuk char, bisa dikeluarkan kotak warna merah agar mata atau fokus dari audiensnya terfokus pada kotak merah yang kalian buat. Ya. Terus nanti integer dan lain sebagainya ya. Buat presentasi yang menarik itu cakep tuh, gitu loh. Itu juga challenging atau menantang ya. Next yuk di konstanta ini. Nah di konstanta, di slide konstanta, next lagi. Saya menemukan suatu hal yang menjadi blunder bagi kalian, sangat terlihat jelas, itu ada di kalimat terakhir konstanta, harus menggunakan variabel yang akan dipelajari dalam tutorial selanjutnya. Jujur saya harus katakan Anda sangat malas untuk mencoba untuk melakukan membaca kembali, Anda asal kopas, makanya tadi pada saat menjelaskannya bingung. Ya, saya sudah menemukan ini, Anda mengambilnya dari mana? Anda mengambilnya dari dunia Elkom. Jadi ini peringatan, teman-teman yang lainnya juga ya. Menjadi peringatan bagi kalau saya dan dosen yang lainnya ke depannya tolong jangan seperti itu. Ya. Itu menjadi suatu perhatian yang sangat, tolong diperhatikan sangat baik-baik. Kalau itu terlihat ketahuan lagi langsung 0 ya. Begitu juga dengan tugas kalian ya. Tugas-tugas tolong, kan seperti yang saya sampaikan kemarin, ada indikasi plagiat 0. Oke. Oke, itu aja sih, yang lainnya bisa saya lihat hampir mirip. Cukup baik. Give applause to kelompok 1. Baik. Terakhir mungkin saya izinkan saya untuk menambahkan sedikit. Oke. Sudah terlihat teman-teman? Apakah sudah terlihat presentasi saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Jadi contohnya ini kan, sebenarnya hari ini kita belajar mengenai tipe data dasarnya. Wah, ini loh data itu apa sih sebetulnya? Nilai. Nilai yang apa? Yang ditunjukkan atau dinyatakan dalam bentuk konstanta, tadi sudah dijelaskan konstanta itu apa, dan variabel. Contoh, tadi 24, 5 itu adalah angka koefisien. Nah, angka koefisien itu bisa dijadikan sebuah konstanta juga sebetulnya nanti dalam pemrograman. Begitu. Berikutnya yang di belakang itu konstanta jelas karena itu kan di belakangnya. Sedangkan yang berubah-ubah itulah yang namanya adalah variabel. Ada x kuadrat, ada y, ada xy dan seterusnya. Tadi juga sudah disampaikan konstanta nilai tetap, variabel nilai yang berubah-ubah, dan nilai ini itu akan selalu ada selama program itu berjalan. Jadi selama eksekusi berlangsung, nilai-nilai di dalam variabel akan selalu ada, nilai dalam konstanta juga selalu ada. Demikian. Tadi juga sudah dijelaskan kan, ini tipe-tipe datanya, kemudian nilai minimum maksimumnya berapa, yang bisa di-handle atau disimpan dalam tipe data tersebut. Bisa dipahami ya, contohnya tadi, unsigned integer data itu maksimumnya adalah 65.535. Jadi kalau misalnya kamu menulis data sama dengan 65536, maka hasilnya bukan 65536 tapi malah 0. Oke, karena dia akan mengulang lagi ke 0 lagi. Begitu ya. Contohnya. Nah, tipe data ini cukup menarik juga dan harus menjadi perhatian. Karena begini, kalau kita salah menggunakan tipe data, hasil yang kita keluarkan juga akan salah untuk hasil pemrogramannya. Contoh 5/2 kan, kalau 5/2 itu kita hasilkan atau kita simpan ke dalam variabel yang namanya integer, maka nilai yang disimpan hanya 2-nya saja. 0,5-nya sama sekali tidak disimpan karena integer hanya menyimpan nilai yang bulat-bulat saja. Nah, sedangkan kalau kita pakai float, maka nilai komanya akan tersimpan ke dalam variabel kita. Ada konsekuensinya.
Konsekuensinya adalah memorinya semakin besar kalau kita pakai float. Saya kembali ke belakang sebentar. Bahwa tadi sudah disampaikan tadi, tipe datanya berapa, maksimumnya kan 4 bytes dan sebagainya. Float ini memiliki memori yang lebih banyak daripada kita menggunakan INT. Oke. Tadi ini alokasi memori, kata kuncinya pakai size of. Nextnya variabel. Tadi ada yang mau bertanya mengenai define, ada yang di atas, ada yang di bawah gitu kan. Variabel didefinisikan sebagai dua sebetulnya, ada global, ada lokal. Kalau di atas INT tadi itu namanya global. Ya, tapi kalau di dalam fungsi atau tadi di dalam INT main-nya itu namanya lokal. Jadi kalau global itu bisa dipakai di semua function. Tapi kalau lokal hanya khusus untuk fungsi tersebut. Kalau fungsi itu sudah selesai, maka variabel itu akan hilang atau di-reset lah, bahasanya seperti itu. Ya. Variabel ada nama, ada tipe datanya, itu yang harus didefinisikan, bisa dilihat di contoh-contoh ini. Nah, nilai awalnya itu bersifat opsional atau boleh ada, boleh enggak. Ini contohnya tadi di bawah bisa dilihat, INT my integer 1, titik koma, berarti tidak ada nilai awalnya. Kalau ini ada nilai awalnya. Nah, kalau ini kita sebetulnya bisa menggabungkan beberapa variabel dengan tipe data yang sama, terus kita juga ada isi nilainya. Jadi tidak harus baris per baris seperti itu, ya. Jangan lupa variabel ada syaratnya, tadi juga sudah dijelaskan bahwa harus diawali dengan huruf. Terus kemudian kalau mau misalnya dipisah pakai karakter garis bawah, bukan pakai spasi. Jadi tidak boleh pakai spasi, ya. Boleh pakai digit 0 sampai 9, tapi tidak boleh di depan, harus angka dulu. Kemudian. Lalu panjangnya tidak boleh dari 31 karakter, dan pengenalnya atau nanti kata yang kita gunakan, contohnya tadi katanya adalah usia atau apa, tidak boleh menggunakan kata-kata yang sebetulnya dia adalah function-function yang ada di dalam bahasa C. Contohnya kita pakai INT, pakai if, pakai while, kayak gitu-gitu tidak diperbolehkan. Nah, cara mendeklarasikan variabelnya, karena variabelnya ini digunakan untuk menyimpan nilai, jadi harus dideklarasi dulu, begitu. Biar program kita nanti nggak bingung, ya. Itu yang teman-teman harus pahami. Tadi juga sudah dijelaskan bagus banget oleh teman-teman kelompok 1. Ini contoh nih. Ini contoh variabelnya, ini global variabel, ini deklarasinya. Kalau ini A, kalau ini lokal. Nah, di dalam. Bisa dipahami ya. Begitu. Ini lokalnya. Ini contohnya juga, yang lainnya ya ada dengan berbeda karakter. Ya, seperti itu. Next, tadi konstanta ada dua cara, yaitu pakai define sama pakai const. Kata kuncinya adalah sebetulnya paling penting, kalau pakai define, di akhirnya jangan pakai titik koma. Sedangkan kalau konstanta pakai titik koma. Ya, ini jangan, kalau ini, karena kalau nggak pakai ini nanti error. Tapi kalau ini pakai titik koma malah error. Ya, please. Jadi tolong jadi perhatian ya di sini ya. Di sini tidak boleh pakai, tapi di sini harus pakai. Itu aja sih perbedaannya. Beda nggak Pak define sama const? Sebetulnya sama-sama aja sih. Tapi alangkah baiknya kita menggunakan const, karena const itu nanti setelah const ada tipe datanya. Jadi nanti mempermudah prosesor kita untuk menjalankan programnya dibandingkan kita menggunakan define. Ini contoh-contohnya ya. Nanti teman-teman bisa baca lagi karena akan saya kirimkan di Google Classroom. Nah, konstanta nilai yang tetap, terus konstanta juga harus punya tipe, tadi sudah saya sampaikan, ada aturan-aturannya, silahkan nanti teman-teman baca, hampir mirip kok dengan tadi yang dijelaskan ya. Kalau misalnya teman-teman mau pakai string atau pakai teks, maka harus ini, ada tanda petik duanya, ini, petik gandanya nih ya, agar menjadi sebuah string, begitu. Printf saya lewati, tadi sudah dijelaskan, sangat bagus sekali, sudah bagus.
itu, terus ini contoh-contoh programnya. Sehingga kita tahu sendiri untuk hari ini kita sudah belajar variabel, tipe data, konstanta, fungsi printf, dan size of. Nah, berikutnya nanti akan ada kuis ya. Mungkin nanti saya buka jam 3 sore sampai jam 5 sore. Jadi nanti teman-teman silahkan kuisnya nanti coba dikerjakan ya. Nanti saya simpan dulu. Saya masukkan dulu ke Google Classroom. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya Mutiara bingung nih. Oke. Mau nanya. Oke, siap-siap. Maaf, siapa? Saya soal kuis, Pak. Itu diketik atau soal kuis nanti? Itu kuisnya Google Form. Insya Allah seperti Google Form. Jadi kita belajar, saya pengen teman-teman untuk biasa menggunakan teknologinya. Jadi kita semester ini belajar mengenal teknologi Google Meet, ya kan? Ada Google Classroom, sehingga nanti teman-teman sudah terbiasa, ya. Google Classroom, nanti kayak UTS kita akan pakai Google Form lagi, seterusnya dan seterusnya, ya. Siap, Pak. Sip. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Aman? Aman ya? Oke. Baik, jangan lupa nanti jam 1:30 teman-teman akan praktikum bersama Bang Johan dan Bang Luki. Tolong materi praktikum yang di video, yang dijelaskan, tolong dipelajari dulu. Habis itu sehingga nanti di dalam praktikum itu hanya ada pertanyaan. Ya, pertanyaan Q&A, question and answer. Bagian Bang, kayaknya saya codingannya error dan lain sebagainya, ya. Tolong disiapkan ya. Jadi biar menghemat waktu semuanya juga. Gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, maka nanti praktikum juga langsung selesai dan nanti tugas praktikumnya akan dikeluarkan atau dipublikasikan. Pesan terakhir saya, kerjakan tugas yang diberikan sebelum deadline. Kalau misalnya deadline-nya itu misalnya jam 10 malam, 22.00, maka kalian harus mengirimkannya di 21.59. Karena kalau 22.00, maka itu akan dianggap telat. Sampai sini paham? Telat, tidak ada ampun, nilainya langsung 0. Jadi tolong menjadi perhatian, karena tugas ini tidak langsung saya keluarkan hari ini, saya deadline-kan hari ini. Saya beri waktu Anda sekitar 2-3 hari. Jadi tolong pakailah waktu sebaik mungkin. Oke ya? Baik. Begitu saja untuk perkuliahan hari ini. Mungkin sebelum saya tutup, ada yang ingin bertanya lagi atau ingin mengkonfirmasi sesuatu? Tidak ada, Pak. Oke. Terima kasih. Nanti Komti Anto ya, tolong nanti dirimu chat di Classroom, tolong ketik aja namamu, karena seingat saya sudah menanyakan siapa Komti kelas ini. Jadi tolong nanti di chat itu, tolong di feed-nya, di feed forumnya, tolong kamu ketik namamu ya. Oke, demikian, terima kasih teman-teman atas waktunya. Tetap semangat untuk belajar. Keep hungry. Keep hungry untuk itu ya. Kalau nggak ngerti tanya di Classroom. Oke? Tetap jaga protokol kesehatan teman-teman, jaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.